wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Mutakin. Asal tempat tinggal, mungkin mitra-mitra saya banyak yang tahu juga pernah ke rumah saya. Asal kalau nama kampungnya Kampung Cibakok, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut Selatan. Di mana saya di sana dilahirkan dari perkampungan, sinyal pun gak ada, jalanan pun susah dilalui untuk mobil, bahkan ke kota jauh sekitar kurang lebih 2 jam. Kalau mau belanja harus ke pasar, perjalanan 10 kilo itu Bapak Ibu, dan harus naik ojek. Ongkos jalan sejalan aja 100.000, kalau PP 200.000. Saking kampungnya. Basic kegiatan, alhamdulillah saya dididik sama orang tua. Meskipun orang tua saya ibu buruh serabutan, tani juga, ayah hanya tukang mulung barang bekas atau rongsokan. Bukan pengepulnya, bukan bosnya, tapi tukang pengepulnya, dia pencari. Keluarga kita sederhana Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk makan kita bisa, tapi belum bisa mewujudkan impian, belum bisa mewujudkan cita-cita. Dan tadi kata Liga Aceh, setiap orang pasti punya hutang, dan alhamdulillah keluarga saya banyak hutang dulu. Karena apa? Dulu saya masih ingat, rumah saya di bawah selokan ya, tempat aliran air. Karena datarannya terlalu sedikit miring, kurang lebih pukul 2 sebelah rumah kita roboh Bapak Ibu. Dengan keadaan saya lagi tidur, saya terbangun karena mendengar tangisan emak saya. Saya kira ada apa, ada gempa atau apa. Ternyata dapur saya roboh semuanya karena saking udah robohnya. Nah, maka di sana kita pindah rumah ke dataran yang istilahnya gak terlalu miring. Orang tua saya membangun, karena gak punya modal banyak ya akhirnya hutang. Nah itulah hutang orang tua saya, pinjam sana sini. Untuk apa? Membangun rumah yang layak. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Alhamdulillah sekarang masih tukang mulung juga Bapak. Basic kegiatan saya dulu alhamdulillah pernah mondok juga, tamatan S3, SD, SMP, SMA. Keluar sekolah bingung harus apa, mau kerja juga kalau nggak pakai uang ya susah zaman sekarang Bapak Ibu. Akhirnya saya diajak sama paman saya merantau ke perbatasan Singapura, yaitu ke Batam Bapak Ibu. Tahun 2018 selesai sekolah. Apa saya di sana? Kerja membangun kirunya, membangun selokan. Istilahnya mulai bangunan saya pernah itu alami Bapak Ibu. Perjalanan kurang lebih saya naik kapal laut 4 hari 4 malam. Saya berpikir, ya Allah, saya bisa kembali lagi ke daratan apa enggak? Karena sekeliling saya lihat semuanya lautan Bapak Ibu. Saya pikir kok gini-gini aku, ya Allah hidup saya. Maka saya bisa kembali lagi, bisa berkumpul lagi. Demi apa Bapak Ibu? Demi uang, demi ingin membantu orang tua saya. Saya gak lama, saya kembali lagi. Saya coba lagi jualan, dan akhirnya saya juga pernah kerja. Dan di sanalah saya dikenalkan di sini oleh mentor Kang Aceh Ahmad Fauzi. Beri aplaus untuk beliau. Karena beliau teman saya di pondok pesantren juga yang mengenalkan saya usaha ini. Nah itulah
basic latar belakang saya Bapak Ibu. Saya juga pernah sebagai seorang karyawan kuli bangunan bahkan jualan juga Bapak Ibu. Udah saya alami. Alasan bergabung di PTBS, alasannya satu, orang tua. Saya anak terakhir dari 5 saudara. Saya gak mau anak terakhir yang paling menyusahkan, saya gak mau seperti itu. Tapi saya mau anak terakhir adalah anak yang membanggakan bagi orang tua saya. Mereka lah yang menjadi alasan dan motivasi saya. Saya melihat ditawarkan usaha ini, banyak orang yang berhasil. Banyak orang yang dalam waktu singkat bisa lunas utang banyak. Nah itu yang menjadi alasan saya bisa lunas utang. Yang menjadi kebetulan dan juga bukan sebuah kebetulan. Mungkin inilah jawaban dari doa-doa yang saya panjatkan. Allah kasih peluang melalui PTBS. Ya akhirnya alhamdulillah. Mungkin semuanya sama. Ketika mau bergabung kendalanya di modal sama saya juga. Modal dari mana? Minta sama orang tua juga punya utang. Tapi orang yang benar-benar serius pengen berhasil pasti dia memiliki banyak cara. Pasti ada cara. Saya cari cara itu. Selagi itu halal, alhamdulillah hingga saya bisa bergabung. Pengalaman tersedih dalam hidup, pengalaman sebelum bergabung yaitu tadi Bapak Ibu. Ketika melihat tangisan ibu, tengah malam bapak jauh, kita hanya berdua. Ya karena saya yang paling terkecil. Saya yang nemenin ibu saya gitu. Hal yang paling berpenting ketika saya menjalankan usaha ini, saya pernah Bapak Ibu ketika mau pembinaan berangkat dari Garut jam 12 malam karena ada kita di Bogor, berangkat naik motor. Ada saudara saya akan kerja juga itu satu perjuangan yang menemui saya berjuang. Bisa Bapak Ibu bayangkan dari Garut ke Bogor naik motor kurang lebih perjalanan 6 jam dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Ketika di jalanan yang gelap jauh ke sana kemari, tiba-tiba ban meledak, ban motornya. Bayangkan jauh ke sana kemari gimana? Coba kalau ada begal, coba kalau ada malukuas. Saya udah gak tahu ya Allah ini gimana. Apakah ini sebagian dari proses atau gimana ini? Tapi saya yakinkan, insya Allah ini adalah masalah yang mana suatu saat nanti masalah ini akan Allah ganti dengan rezeki yang sangat besar. Insya Allah kita selamat. Saya yakinkan lagi kepada kawan-kawan saya, seperjuangan saya. Itu saya gak pernah lupa Bapak Ibu. Karena kenapa? Kalau kita belum bisa merasakan pahitnya perjuangan, maka kita gak akan bisa merasakan manisnya kesuksesan. Dan itulah mungkin perjuangan saya yang paling pahit Bapak Ibu. Ketika saya mau pembinaan dan juga bantu kita presentasi. Dan juga masih banyak lagi yang lainnya Bapak Ibu. Mungkin itu salah satu contohnya. Motivasi dalam hidup. Jika Anda tidak mau berjuang untuk diri Anda, maka berjuanglah orang-orang yang disayangi sama Anda. Siapa? Ya mungkin itu. Pasti rata-rata siapa? Orang tua yang masih ada, mumpung masih ada. Prioritaskan orang tua. Ragukan ibu, rajakan bapak. Insya Allah rezeki akan mengalir kepada kita. Alhamdulillah saya sendiri sudah membuktikannya Bapak Ibu. Saya kemarin alhamdulillah bulan November tembus lagi mobil yang kedua. Saya nggak upgrade mobil, saya nggak beli lagi mobil, tapi saya punya cita-cita pengen memberangkatkan emak dan bapak ke tanah suci. Dia punya impian juga, punya hajat juga. Ma, Pak, ayo kita berangkat. Mereka nggak percaya Bapak Ibu. Padahal udah saya kasih tiket, sudah dibayar semuanya.
apa-apaan ini enggak. Kamu mau membuang emas sama bapak? Enggak. Kita berangkat bertiga, Pak. Masih nggak percaya Bapak Ibu? Masih gimana ya? Ya Allah, ini benar-benar nyata kita mau ke tanah suci apa gimana? Saya yakinkan lagi, Mak, insya Allah tanggal 19 Desember 2022 kita akan terbang ke tanah suci. Masih aja nggak percaya Bapak Ibu? Ketika percayanya, ketika kita di bandara itu dia masih ragu. Kita ditipu apa enggak ya? Malah bilang gitu. Kita akan berangkat apa enggak? Kita lepas landas jam 5 sore. Setelah naik pesawat, baru mama saya mengaku saya, nah, ternyata kamu benar. Impian emas sama bapak kamu wujudkan. Kita akan pergi, insya Allah. Dan hal yang luar biasa yang membuat saya bangga dan lupa atas semua proses lelah capek saya, ketika udah di depan kapal, Bapak Ibu, bagaimana melihat air mata seorang bapak, air mata seorang ibu. Kalau cewek perempuan menangis itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi kalau melihat laki-laki mengucurkan air matanya, apalagi bapak, itu yang membuat hati saya, ya Allah, terima kasih berkat saya dibantu sama mentor-mentor saya ngajar saya ini. Mereka benar-benar sujud dan memeluk saya Bapak Ibu. Di sanalah kebahagiaan dan motivasi saya sangat luar biasa. Dan luar biasa, bulan Desember kita 12 hari pulang pas tanggal 1 Januari. Dan mungkin dari doa mereka juga, alhamdulillah 4 bulan kemudian saya bisa tembus pajak Rokeis setengah miliar. Impian tentunya pengen mewujudkan keinginan orang tua dan juga saya, dan juga mewujudkan impian mitra-mitra saya juga. Karena sukses sendiri itu biasa Bapak Ibu, tapi sukses bersama baru luar biasa. Jangan saya aja yang dapat motor mobil, tapi saya harus bisa membantu banyak orang, khususnya mitra-mitra yang berada di bawah jaringan saya. Komitmen di PTBS dan terhadap tim. Selagi PTBS berdiri, selagi PTBS berada di dunia ini, saya insya Allah saya akan terus komitmen dan mengikuti peraturan yang ada di perusahaan itu. Terhadap tim, sampai kapanpun, selagi SSB ini berdiri, saya akan ikuti semua arahannya. Moto hidup jangan menunggu badai untuk meledak, tapi bagaimana cara kita menarik di tengah badai. Jangan tunggu masalah selesai Bapak Ibu. Intinya jangan pikir masalah, tapi kita harus fokus ke solusi. Karena setiap masalah pasti ada, karena di balik masalah pasti ada hikmahnya Bapak Ibu. Ya mungkin segitu pengalaman, nama dan semua dari saya. Mohon maaf besar kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.